Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar sains data, yaitu Ibu Septri Damayanti SSI MSI yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami mengenai regresi linear berganda. Izin sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok materi kami yang berjudul Regresi Linear Berganda. Saya Demak Nebaho dengan NPMF 1A024043. Saya Octavia Utabalian dengan MPM F1A024039. Saya Muhammad Habib Rizal dengan MTM F1A024025. Dan saya Angelika Silaban, NPM F1A024030. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Kami akan melanjutkannya dengan materi kami. Baiklah, kami langsung saja ke materi kami mengenai regresi linear berganda. Lanjut. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami Octavia Hutabalian. Untuk Octavia Hutabalian, dipersilakan untuk menjelaskan materi. Oke. Terima kasih untuk moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Nah, materi kami itu adalah regresi linear berganda. Jadi apa sebenarnya regresi linear berganda itu? Jadi regresi linear berganda adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen yang disebut variabel ingin diprediksi dengan dua atau lebih variabel independen atau bisa disebut variabel yang mempengaruhi. Model ini merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel bebas. Tujuan utama dari regresi linear berganda adalah untuk membangun sebuah model matematis yang mampu memprediksi atau menjelaskan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi dari beberapa variabel independen. Model ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, sains data, dan ilmu sosial karena mampu menangkap kompleksitas hubungan antara variabel yang lebih realistis dibandingkan regresi sederhana. Lebih sederhananya itu begini, bayangin kamu punya satu pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa yang bikin nilai ulangan aku bagus ya? Ternyata bukan cuma satu hal aja yang pengaruhin. Bisa jadi jam belajar di rumah, jumlah tidur, seberapa sering latihan soal. Nah, regresi berganda itu kayak alat bantu kita mencari tahu hubungan antara banyak hal tadi atau faktor-faktor dan hasil akhirnya itu misalnya nilai ulangan tadi. Nah, gampangnya regresi regresi linear berganda itu cara untuk memprediksi atau menebak hasil dari sesuatu. Contohnya nilai, pendapatan, berat badan, dengan melihat banyak hal yang mempengaruhinya. Next. Nah, ini ada bentuk umum rumusnya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta N XN plus epsilon. Yang dimana yaitu hasil yang mau kita prediksi atau contoh nilai ulangan tadi, X1, X2, Xn itu adalah hal-hal yang mempengaruhi. Contoh jam belajar tadi, waktu tidur, dan latihan soal. Nah, beta itu angka-angka yang nunjukin seberapa besar pengaruh dari X masing-masing. Dan epsilon itu kesalahan kecil yang nggak bisa dijelasin. Contohnya kalau kamu nebak nilai ulangan berdasarkan jam belajar dan latihan soal, maka itu nilai sama dengan B0 plus B1 itu kita misalkan jam belajar plus B2 itu jumlah latihan soalnya dan plus epsilon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh lanjut PPT-nya. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi regresi linear berganda. Asumsi regresi linear berganda itu ada 5. Yang pertama itu hubungan antara variabel atau linear. Yang dimana ini artinya hubungan antara variabel bebas. Variabel bebas itu
biasanya disebut dengan X, dan variabel terikat itu adalah Y. Hubungan antara variabel bebas X dan Y ini harus berbentuk garis lurus, bukan garis lengkung. Nah, yang kedua itu, tidak ada multiklonaritas antara variabel independen. Di sini diartikan sebagai variabel bebas X1, X2, dan X seterusnya tidak boleh saling berkorelasi tinggi. Jika iya, hasil regresinya akan menyesatkan. Yang ketiga itu ada homogenitas atau ragam residual konstan. Artinya itu variasi kesamaannya itu contohnya selisih antara nilai prediksi dan nilai asli itu harus sama di seluruh nilai X. Jadi tidak boleh menyebar lebih baik di satu bagian dibanding bagian lain. Nah, yang keempat itu ada residual berdistribusi normal. Di sini artinya selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya itu harus mengikuti pola distribusi normal, seperti berbentuk lonceng. Yang kelima itu ada tidak adanya autokolerasi atau khusus data runtun waktu. Nah, di sini artinya untuk data yang berdasarkan waktu atau kesalahan di suatu waktu tidak boleh berkaitan dengan kesalahan di waktu sebelumnya. Next. Baiklah, di sini ada langkah-langkah analisis yang akan dijelaskan oleh saudara kami Habib Rizal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu adalah menentukan variabel independen dan dependen. Langkah awal adalah mengenali variabel apa yang ingin diprediksi, yaitu variabel dependen Y, serta variabel-variabel bebas X1, X2, dan seterusnya. Misalnya kalau kita ingin memprediksi nilai ujian, maka nilai ujian adalah Y, sedangkan lama belajar dan jam tidur bisa jadi X1 dan X2. Selanjutnya yang kedua adalah mengumpulkan data dan menyiapkan data. Data dikumpulkan dari sumber terpercaya seperti kuesioner atau hasil pengamatan. Setelah itu baru data tersebut harus dicek apakah ada nilai kosong, nilai ekstrim, atau kesalahan penulisan. Yang ketiga adalah melakukan analisis regresi. Di tahap ini, kita menghitung nilai koefisien regresi menggunakan rumus manual atau bantuan software seperti Excel, XPSS, atau Python. Tujuannya ini adalah untuk membentuk model regresi yang bisa memprediksi Y berdasarkan nilai-nilai X. Yang keempat adalah menginterpretasikan koefisien dan R pangkat 2. Hasil perhitungan tadi menghasilkan koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel Y. Selain itu, nilai R kuadrat menunjukkan seberapa baik model bisa menjelaskan variasi nilai Y. Semakin mendekati 1, semakin baik modelnya. Yang terakhir adalah melakukan uji signifikasi. Nah, di tahap ini kita uji apakah hubungan yang ditemukan itu signifikan atau cuma kebetulan. Uji T digunakan untuk tiap variabel X dan F, dan uji F untuk model secara keseluruhan. Nah, jika P-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya dianggap signifikan secara statistik. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara kami Habib. Selanjutnya, next. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman kami Angelika Silaban. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami menyediakan satu contoh soal, yaitu tentang peneliti yang ingin mengetahui pengaruh lama belajar dan jam tidur terhadap nilai ujian. Nah, di mana pengaruh lama belajar dan jam tidur ini disimbolkan sebagai variabel bebas, dan nilai ujian ini disimbolkan sebagai variabel terikat atau Y. Di sini datanya kita ketahui, lama belajar, jam tidur, dan nilai dapat kita lihat pada tabel. Untuk mengerjakan soal ini, dapat kita lakukan dengan langkah pertama, yaitu menentukan variabel. Tadi kan udah kita tentukan bahwa data Y itu nilai ujian, kita simbolkan sebagai Y karena dia variabel terikat atau dependen. Terus, lama belajar, kita simbolkan sebagai X1, karena dia tadi itu variabel bebas, dan juga jam tidur kita simbolkan sebagai X2 karena dia tadi
sebagai variabel bebas, tapi dia variabel bebas yang kedua. Selanjutnya, langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu dengan menghitung rata-rata dari X, X1 dan X2, serta Y. Dari datanya tadi yang kita ketahui, dari yang Y, 70, 75, 78, 85, dan 90, semua datanya itu tadi kita tambahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya di sini Y-nya sama dengan 70 ditambah 75, tambah 78, tambah 85, tambah 90. Hasilnya ini dibagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 79,6. Begitu pula dengan X1, dari soalnya ini tadi kita dapat datanya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita jumlahkan, lalu kita bagi 5. Dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 4,0. Begitu pula dengan X2. X2 dapat hasil akhirnya yaitu 6,4. Setelah kita dapatkan rata-rata dari Y, X1, dan X2, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai penyusun koefisien. Kita hitung beberapa komponen penting. Nah, di sini kita akan menghitung X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Dari data yang kita dapat tadi, kita kan sudah dari soal sudah ada data X1, X2, dan Y. Jadi, dari misalkan data nomor 2 ini, untuk X1 kuadratnya berarti 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya 4. Begitu juga dengan data yang ini, datanya itu 3. 3 kuadrat, 9. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga hasil dari X1 kuadrat tadi, kita jumlahkan, dia mendapatkan hasil yaitu 90. Begitu juga dengan X2 kuadrat. 6 ini kita kuadratkan, mendapatkan hasil 36. 5 kita kuadratkan, hasilnya 25. Begitupun seterusnya, sehingga kita jumlahkan dari data-data X2 kuadrat ini, jumlahnya itu 210. Untuk X1, X2, begitu juga sama. Tapi di sini, yang kita kalikan yaitu data dari X1 dengan X2. Di sini untuk data yang pertama ini 2, dan data yang pertama dari X2 itu 6. Sehingga kita kalikan 2 kali 6, mendapat hasilkannya 12. Begitu seterusnya, kita jumlahkan hasilnya itu 133. Untuk X1Y juga sama. Tapi di sini kita yang kita kalikan yaitu X1, data yang dari X1 dikalikan dengan data dari Y. Di mana 2 dikali 70 yaitu 140. Kita hitung data lainnya juga, lalu kita jumlahkan. Untuk X1Y, kita dapatkan jumlahnya itu 1642. Begitu juga dengan X2Y. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, kita gunakan rumus normal equation, sistem persamaan normal untuk dua variabel, yaitu X1 dan X2. Di sini rumusnya yaitu sigma Y sama dengan N dikali beta 0, ditambah beta 1 dikali sigma X1, ditambah beta 2 dikali sigma X2. Begitu juga dengan rumus sigma X1Y sampai juga sigma X2Y. Untuk mengerjakan menggunakan sistem persamaan rumus normal equation ini, tadi kan kita udah dapat sigma-sigmanya ini kan, dari sigma Y berapa, sigma X1 berapa, sigma X1, X2 berapa. Jadi kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan. Di mana ini sigma Y tadi, jumlah dari semua data Y itu 398, sama dengan 5 dikali beta 0. 5 ini dari banyaknya data. Di sini kan masing-masing variabel mempunyai 5 data. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 5. 5 beta 0 ditambah 20 beta 1, di mana 20 ini dari sigma X1 di sini. Ditambah 32 beta 2, 32 itu dari sigma X2. Itu juga dengan sigma X1Y, di mana sigma X1Y itu tadi jumlahnya 1642, sama dengan beta 0 dikali X1. X1-nya tadi 20 dikali beta 0, ditambah 90 beta 1, ditambah 133 beta 2. Begitu pula dengan yang lainnya,
kita tinggal substitusikan dari data yang sudah kita hitung tadi ini. Untuk langkah selanjutnya, itu langkah kelima, kita selesaikan sistem persamaan ini. Sistem ada 3 persamaan di sini. Boleh kita gunakan metode substitusi eliminasi atau pakai matriks juga boleh. Nah, tapi untuk ringkasnya, kita dapat hasil perhitungan manualnya, yaitu B0-nya mendekati 50, B1-nya mendekati 5, dan B2-nya mendekati 2. Di mana model regresi akhir manual, yaitu Y sama dengan 50 ditambah 5x1 ditambah 2x2. Ini untuk model biasanya itu Y sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2. Jadi dari yang kita peroleh ini tadi kan B0-nya 50, B1-nya 5, B2-nya 5. Tinggal kita substitusikan ke model yang sudah ada, sehingga dapat hasil akhir modelnya itu ya Y sama dengan 50 ditambah 5x1 tambah 2x2. Untuk langkah yang selanjutnya itu langkah ke-6, yaitu dengan memprediksi. Jika siswa belajar 4 jam dan tidur 7 jam, di sini siswa belajar 4 jam, kita misalkan sebagai X1, dan tidur 7 jam itu sebagai X2. Tinggal kita substitusikan ke model regresi akhir yang sudah kita dapat tadi, di mana X1-nya itu 4 dan X2-nya 7. Jadi, Y sama dengan 50 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2 kali 7 sama dengan 50 tambah 20 tambah 14. Yaitu sama dengan 84. Interpretasi dari model regresi ini, yaitu misalkan yang pertama intercept B0-nya sama dengan 50. Jika siswa tidak belajar sama sekali atau X1-nya sama dengan 0 dan tidak tidur atau X2-nya sama dengan 0, maka nilai ujian diperkirakan 50. Karena tadi X1-nya 0, X2-nya 0, kalau kita substitusikan ke model regresi akhirnya ini, berarti 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, itu kan 0. Berarti Y-nya sama dengan 50. Sehingga kalau siswa tidak belajar sama sekali dan tidak tidur sama sekali, kita interpretasikan nilai ujiannya diperkirakan yaitu 50. Nah, ini adalah nilai dasar atau titik awal sebelum mempertimbangkan pengaruh lama belajar dan jam tidur. Model menunjukkan bahwa lama belajar berpengaruh lebih besar terhadap nilai ujian dibandingkan jam tidur, tapi keduanya penting. Kombinasi belajar dan tidur yang seimbang memberi hasil nilai ujian terbaik. Begitu dari contoh soal, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari kami Angelika Silaban yang sudah menjelaskan mengenai satu contoh yang telah kelompok kami berikan. Next. Baiklah, kami akan lanjut kepada kesimpulan. Kami menarik kesimpulan dari kelompok kami mengenai regresi linear berganda, yang dimana regresi linear berganda itu merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dengan dua ataupun lebih variabel independen atau variabel yang memengaruhi. Memodelkan hubungan linear satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Persamaan Y sama dengan B0 plus B1 X1, B2 X2 plus Bn Xn plus epsilon. Kemudian beta 1 menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan variabel lainnya. Selanjutnya itu ada asumsi penting meliputi linearitas, independensi error, homogenitas, normalitas error, dan tidak ada multikolonialitas sempurna. Selanjutnya itu ada evaluasi model menggunakan R kuadrat, adjusted R kuadrat, uji F, uji T, dan analisis residual. Selanjutnya itu digunakan untuk prediksi dan memahami hubungan antara variabel dalam berbagai bidang. Next. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan bersama para X yang suka ikut campur menjelaskan si Y.
Jadi, kalau sebelumnya si Y cuma punya satu sahabat, yaitu si X1, sekarang dia punya banyak teman, yaitu X1, X2, X3, dan Xn, yang semua ikut berkomentar soal hidup si Y. Dan ternyata makin banyak teman, makin ribet juga ya hidup si Y. Tapi jangan khawatir, dengan regresi linear berganda, kita bisa tetap cool menghadapi banyak variabel, asal kita cek dulu teman-teman ini gak saling meniru, atau multiklonaritas, gak suka drama, atau outlier, dan tetap sopan, atau homogenitas. Ingat, regresi itu seperti hubungan, harus saling mendukung, gak saling mensabotase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.